Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jason. Pada pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai Intro to MySQL dan PHP MyAdmin. Pada pertemuan ini akan terdapat 4 poin besar, di mana di akhir pertemuan ini kalian diharapkan dapat mengetahui, memahami, dan mengimplementasikan poin-poin tersebut. Oke, apa itu database? Singkatnya, database merupakan kumpulan data yang disimpan di dalam suatu sistem komputer. Database memiliki beberapa tipe, diantaranya relational database, MySQL database, graph database. Database juga erat kaitannya dengan yang namanya key, diantaranya primary key, foreign key, surrogate key, composite key, dan lain-lainnya. Nah, apa itu primary key? Primary key itu merupakan suatu key atau penanda dalam suatu kolom yang mengidentifikasikan bahwa data pada kolom tersebut, pada row tersebut merupakan data yang unik. Nah, foreign key sendiri merupakan key ataupun penanda yang menghubungkan antar dua table tertentu. Nah, dan surrogate key sendiri merupakan key buatan, artificial key, yang menandakan bahwa kolom ataupun baris tersebut merupakan data yang unik. Nah, surrogate key itu kadang dibuat jika tidak memiliki natural primary key, kurang lebih seperti itu. Jika kita membahas mengenai relational database, erat kaitannya juga dengan namanya ERD, Entity Relational Diagram. Apa sih ERD itu? ERD itu sebenarnya merupakan diagram yang menggambarkan tabel-tabel dan hubungan antar tabel tersebut. Sebagai contoh, di sini terdapat yang namanya table departments. Di dalam tabel ini terdapat dua kolom, yaitu department number, depno, dan department name, depname. Nah, di table departments ini ada satu key yang dapat kita lihat di sini merupakan primary key. Jadi, jika kita memiliki 5 data departments, di tiap row-nya, di tiap datanya memiliki department number yang berbeda-beda. Karena primary key itu harus unik, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita dapat lihat juga ada namanya department manager misalnya. Department manager. Di department manager ada 4 kolom. 4 kolom di mana memiliki diantaranya 2 key. Kolom-kolom tersebut apa aja sih? Department number dan employee number. Itu merupakan key-nya. Dan kolom lainnya itu from date dan to date. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini tidak memiliki primary key, tapi di sini memiliki yang namanya foreign key. Sebagai contoh, department number di sini merupakan foreign key. Foreign key. Tadi seperti yang sebelumnya dijelaskan, foreign key itu merupakan key ataupun kolom yang menghubungkan antar dua table. Berarti di sini dapat kita simpulkan bahwa departments dan department manager dihubungkan melalui key yang namanya department number, kurang lebih seperti itu. Jadi penghubung antar dua ini yaitu department number. Nah, sini ada lagi employee number. Employee number ini menghubungkan ke table mana sih? Kita bisa lihat di sini ada relation di sini, ada satu garis di sini. Berarti menghubungkan ke table employee. Nah, di table employee itu ada yang namanya key juga, key primary key di sini. Jadi hubungan antara department manager dan employee dihubungkan dari kolom yang namanya employee number, empno gitu. Kurang lebih seperti itu, dapat kalian pelajari lebih lanjut, bisa kalian lihat juga di sini departemen employee. Berarti penghubungnya ke table departemen adalah departemen number, dan penghubung ke employee yaitu employee number. Dan employee ke salary yaitu penghubungnya yaitu employee number. Dan ke titles penghubungnya yaitu employee number juga, ke table employee, kurang lebih seperti itu. Jika kita sudah mengetahui apa itu database, pertanyaannya bagaimana kita mengelola data di dalam database. Nah, di sini ada yang namanya DBMS, Database Management System. DBMS ini merupakan suatu perangkat lunak ataupun software yang didesain untuk kita memanage suatu data dalam database. Contoh-contoh DBMS yang cukup populer saat ini yaitu Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Apache Cassandra, MongoDB, SQLite, dan masih banyak lainnya. Nah, mungkin di sini ada pertanyaan bagaimana kita memilih
tipe-tipe database dan di BMS mana sih yang cocok buat kita sebenarnya. Di setiap tipe database ataupun di tiap di BMS memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di sini kita tidak membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut. Cuman poin yang saya ingin tunjukkan yaitu bagaimana kita menentukannya, yaitu apa sih sebenarnya poin pertama, yaitu apa sih sebenarnya tujuan dari aplikasi yang kita buat. Apakah lebih cocok menggunakan relational database atau non relational database pertama itu. Nah, selain itu, seberapa besar sih data yang ingin kita store, kita simpan terus apakah kita mau menggunakan di BMS yang open source atau yang enterprise, dan apakah kita mau menggunakan data itu secara real time, penggunaannya secara real time atau tidak. Nah, itu harusnya menjadi evaluasi sebelum menentukan tipe database dan di BMS mana yang mau kita gunakan. Kurang lebih seperti itu. Jika di DBMS merupakan suatu perangkat lunak yang menghubungkan antara kita dengan database, pertanyaannya bagaimana kita melakukan suatu perintah ke database tersebut. Nah, perintah tersebut bisa kita lakukan dengan menggunakan namanya SQL command. SQL itu apa sih? SQL merupakan programming language yang bisa digunakan di relational database ataupun data stream. Kenapa relational database? Tidak non-relational database juga. Karena di non-relational database agak sedikit berbeda struktur datanya. Di non-relational database ada yang namanya collection, sedangkan di relational database tidak berbentuk collection, bentuk suatu table. Nah, di SQL sendiri memiliki beberapa tipe data tapi di sini tergantung juga dengan database yang kita gunakan. Sebagai contoh, di sini kita menggunakan MySQL, maka di antara data type-nya yaitu ada yang namanya integer, float, tiny integer, char, varchar, text, blob, date time, dan lain-lainnya. Tipe data ini merupakan tipe data yang umum digunakan, tapi jika kalian ingin melihat perbedaannya apa sih dan seluruh tipe data yang ada apa aja sih, bisa kalian lihat di link tersebut. Di link yang saya lampirkan merupakan dokumentasi resmi dari MySQL-nya. Di sini bisa kita lihat secara detail tipe-tipe data apa saja yang ada dan bagaimana, dan batasan-batasan ataupun constraint yang ada. Sebagai contoh, di sini ada yang namanya numerical data type, ada datetime, string, dan lainnya. Kalian bisa lihat di sini, numerical data dan syntax. Numerical data diantaranya ada bit, tiny integer, boolean, small integer, medium, dan lainnya. Nah, di sini banyak. The size range-nya dari berapa sampai berapa. Range-nya berapa sampai berapa. Gitu. Integer juga. Selain numerical ada juga yang string, sebagai contoh, string data. Di sini bisa kita lihat juga ada yang namanya binary, ada yang namanya char, ada yang namanya varchar, dan lain-lainnya. Masih banyak juga, ada var binary, ada tiny blob. Bisa kalian baca lebih detail di sini. Ataupun jika kalian sedikit bingung baca di sini, mungkin saya mereferensikan satu link lagi. Nah, di sini cukup di summarize oleh websitenya, oleh Waitress School. Di sini cukup bisa mudah pahami juga untuk char, description-nya dari range berapa sampai berapa, varchar, binary, var binary, tiny blob, dan lainnya. Cukup banyak penjelasan di sini dan cukup mendetail juga dengan dokumentasinya. Bisa kalian pelajari lagi lebih jelas. Nah, di sini juga di notes ya, always check the documentation, karena bisa aja terdapat perubahan-perubahan. Jadi kita tetap harus merujuk ke dokumentasi tersebut. Yang ini. Di sini mereka hanya membantu, tapi tetap harus merujuk ke dokumentasi awalnya. Kurang lebih seperti itu. Kita balik lagi. Nah, di SQL command terdapat beberapa kategori perintah. Ada yang namanya
DDL, DQL, DML, DCL, TCL. Apa sih DDL? DDL itu merupakan Data Definition Language. DDL sendiri itu merupakan suatu perintah yang mendefinisikan suatu objek tertentu. Sebagai contoh create apa? Kita bisa meng-create database, drop database atau apa dan lainnya. Ini kita akan bahas lebih lanjut lagi. Ada DQL, the query language, ada yang namanya select, bagaimana kita menampilkan data-data tersebut. Ada yang namanya DML, manipulation, bagaimana kita manipulasi data tersebut dengan cara menginsert, update, ataupun delete. Ini sebagai contoh-contoh komen-komen yang ada, tapi terdapat juga komen-komen lainnya. Jadi kalian bisa cari sendiri, ini yang umumnya digunakan. Terus ada namanya DCL, control language, yaitu grant and revoke, bagaimana kita memberikan akses dan membatasi suatu akses tertentu. Ada yang namanya transaction manipulation language, commit, rollback. Nah, di sini kita fokus kepada 3 ini, DL, DML, dan bonus satu lagi DQL sekalian. Nah, bagaimana kita menampilkan suatu data. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa sintaks yang akan kita gunakan nanti. Di sini kita fokus pada DDL dan ML dan DQL, yaitu ada namanya create, alter, rename, insert, update, delete, select, truncate, dan drop. Kurang lebih itu. Untuk create kita ingin membuat suatu objek. Apa sih yang kita ingin buat? Yaitu database atau table atau apa gitu. Di sini kita akan membuat database dan table. Sintaksnya kurang lebih seperti ini. Alter itu bagaimana kita menambahkan satu kolom di database yang sudah kita miliki. Nambah satu kolom. Terus rename, bagaimana kita mengganti satu nama kolom dari yang sebelumnya apa menjadi apa. Insert, bagaimana kita masukkan satu value ke dalam table-table tersebut. Update, bagaimana kita mengupdate suatu value dengan kondisi tertentu. Lebih seperti itu. Delete, bagaimana kita menghapus. Select, bagaimana kita menampilkan data-data yang ada. Truncate, bagaimana kita menghapus all data, clear data di dalam table tersebut. Dan drop, bagaimana kita menghapus juga, tapi yang dihapus adalah bukan data tapi objeknya. Bisa sebagai contoh, kita drop table, berarti kita menghapus table tersebut. Drop database, kita menghapus database tersebut. Lebih seperti itu. Nanti akan kita praktekkan semua. Di sini saya skip dulu. Nah, di sini kita akan mempraktekannya menggunakan PHP-MyAdmin. Seharusnya PHP-MyAdmin bisa kalian akses juga karena di awal kalian sudah melakukan instalasi yang namanya XAMPP atau SAM. Oke, di sini saya akan mengajarkan bagaimana membuka PHP-MyAdmin dari awal. Pertama, buka aplikasi yang namanya XAMPP atau SAM, yang seharusnya pada pertemuan awal sudah kalian install. Nah, di aplikasi ini dapat beberapa modul, Apache, MySQL, Fazil, dan lainnya. Nah, sebenarnya apa sih XAMPP? Oh iya, sebagai catatan, sebutnya XAMPP atau SAM ya, jangan disebutnya XAMPP. Banyak orang yang mungkin sebutnya XAMPP, tapi itu ucapan yang salah. Sebutnya SAM atau XAMPP, kurang lebih seperti itu. Nah, XAMPP sendiri merupakan singkatan dari suatu. X ini maksudnya adalah X itu cross bisa digunakan di cross platform. A ini maksudnya Apache, M-nya MySQL, P pertama PHP, dan terakhir Perl. Kurang lebih seperti itu. XAMPP ini merupakan aplikasi bundle yang berisi beberapa modul-modul lainnya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada yang namanya Apache, MySQL, FileZilla, dan lain-lain. Nah, kita fokus kepada dua ini. Apache sendiri merupakan web server dan MySQL merupakan database-nya. Kenapa kita hanya membutuhkan dua ini dan kenapa dua ini saja? Apache web server karena kita harus menjalankan website yang tadi PHP-MyAdmin. PHP-MyAdmin sendiri berjalan di web server karena PHP-MyAdmin merupakan tampilan yang berjalan di satu web gitu, dan sehingga membutuhkan web server tertentu. Nah, untuk MySQL tentunya sendiri karena itu database-nya. Jadi kita harus melakukan start dua ini, kurang lebih seperti itu. Kita start. Nah, jika kalian sudah start, kalian bisa melihat ada PID dan port yang di sini kurang lebih. Ini port-portnya merupakan port yang digunakan. Habis itu kalian buka browser kalian. Di browser kalian bisa masukkan yang namanya localhost
/php/myadmin. Nah, ntar akan muncul tampilan seperti ini. Kurang lebih tampilan seperti ini. Nah, jika kalian tidak bisa membuka dengan kata localhost, ganti dengan 127.0.0.1 dengan portnya misalnya 80 atau 8000 atau 8081. Tergantung portnya kalian tahu dari mana. Balik lagi ke sini, portnya di sini. Bikin port yang ini. Ini port untuk MySQL-nya, berarti portnya 80 gitu. 80,43 berarti ntar 80. Tapi kalau kalian bisa masukkan localhost, ya udah langsung masukkan saja localhost. Di sini bisa kalian juga ganti-ganti config, kalian bisa buka php.ininya dan dalamnya terdapat settingan-settingan lainnya seperti portnya di mana gitu. Kalian bisa cari sendiri ntar. Oke, lanjut. Nah, setelah tampilan ini kebuka, kalian bisa kalian lihat dulu sebelum kita belajar lebih lanjut lagi. Sini ada menu-menu, ada tab-tab menu-menu apa saja, bisa kalian coba-coba dulu. Nah, jika sudah, kita akan mulai lanjut ke yang tadi ini, tabel-tabel yang ini. Oke. Di sini kita akan membuat pertama yaitu membuat database, kedua membuat tabelnya. Tentu saja sebenarnya buat database ataupun tables ini cukup mudah jika kalian ada privilege. Di sini sementara saya matikan ada privilege-nya. Kalian tinggal masukkan nama database-nya terus tinggal save. Akan jadi satu ini. Nah, karena di sini kita ingin belajar menggunakan SQL command, jadi kita akan buat SQL-nya. Yaitu bagaimana tadi? Nah, kita akan membuat yang namanya create. Create apa tadi kita mau buat? Create database. Database dan nama database yang kita mau. Sebut saja kita sini DSCDB misalnya. DSCDB. Jika sudah, kalian tinggal klik go. Di bagian sini. Hop, jalankan. Oke, dia sukses kebuat di sini di pinggir sini. Kalian bisa lihat di sini satu namanya DSCDB yang kalian sudah buat. Kalian klik saja. Nah, di sini dibilang table not found. Ya, karena kita belum membuat table apapun. Oke, kita balik lagi ke SQL-nya. Kita ingin membuat table di dalam database tersebut. Database sudah kebuat ya, DSCDB. Sekarang kita buat yang namanya table. Bagaimana kita membuat tabelnya? Kita tadi create table, terus table name. Nah, table name. Kita ganti table name sini dengan nama table yang kita inginkan. Untuk naming convention table yang bisa digunakan ada beberapa jenis mungkin. Tapi ini tergantung di mana kalian bekerja nanti ataupun aturan yang diterapkan di tempat kerja tersebut. Ada yang bilang dengan sebutan MS user misalnya. Berarti MS ini maksudnya master dari table user. Gitu. Ada yang sebut juga dengan sebutan user saja, tapi dengan pakai imbuhan S di belakangnya. MS user atau enggak users. Ini tergantung naming convention yang digunakan. Di sini saya akan menggunakan MS user saja. Nah, jika disebut MS itu merupakan master, ada lagi namanya TR. Disebutnya misalnya TR order. TR order maksudnya apa? TR itu maksudnya transaction. MS itu master. Jadi ada table master, ada table transaction. Kurang lebih seperti itu bedanya. Nah, master sama transaction itu apa sih? Master itu intinya table yang tidak berubah-berubah. Maksudnya jarang berubah-berubah. Data-data master saja. Nah, kalau TR ini data yang seiring waktu dia terus berubah, terus bertambah, terus berubah. Nah, itu table transaction, kurang lebih seperti itu. Master itu minim perubahan, dan kalau transaction dia terus berubah seiring transaksi ataupun waktu berjalan, kurang lebih seperti itu. Seperti tadi, misalnya kita buat misalnya MS user. Kita buat MS user terus klik go. Oh, ada error di bawahnya.
Oh iya, lupa at least one nih. Nah, sintaks buat create table bukan seperti ini, kita kurang. Di create table kita mau isi kolom-kolom apa saja. Kolom-kolom apa saja yang ada dalamnya. Sebagai contoh kita sebutnya misalnya ID. Terus tipe datanya apa? Tipe datanya misalnya integer saja misalnya. Nah, ingat di awal ada namanya key. Kita define di sini sebagai primary key misalnya. Primary key. Jadi ID di sini ini merupakan primary key untuk table user gitu. Selain ID kita mau tambahin apa lagi? Misalnya name terus misalnya terus varchar misalnya udah 250 misalnya saja. Terus apakah boleh null? Coba kita tulis not null di sini. Dan varchar apalagi namanya sex misalnya. Sex ini misalnya char saja, char 1. Kita mau tulis male atau female, M atau F misalnya. Terus not null. Oke, sebentar kita buat ini terus kita jalankan. Go. Oke. Berhasil kebuat. Database ini berhasil. Kita lihat di sini. Oke, jadi satu database, satu table namanya MS user. Kalian bisa juga structure di sini. Sebenarnya cara tadi menggunakan cara scale. Kalaupun kalian cara simpelnya itu dengan klik aja new terus masukin nama kolomnya, tipe datanya apa, linknya berapa dan gitu. Apakah boleh atau tidak? Itu cara sederhananya kalau misalnya ingin menggunakan PHP admin. Tapi di sini saya akan ajarkan menggunakan SQL command. Oke. Ini sudah jadi create database sudah, create table sudah. Nah, kita ingin menambahkan dari sini misalnya. Menambahkan misalnya alter table, menambahkan satu kolom misalnya email. Alter table. Kita ingin menambahkan email di table MS user. Gimana caranya? Alter table, nama tablenya apa? Nama tablenya berarti MS user. Table MS itu terus apa yang kita mau add berarti ya, add apa kolomnya, misalnya email, tipe datanya apa, misalnya varchar 100. Habis itu kita go, oke berhasil. Kita cek lagi di sini, masuk ya ID name sex email, berhasil. Terus di sini alter sudah. Habis itu nah kita coba rename. Kita mau rename satu kolom, misalnya mau rename kolom seks jadi gender misalnya di sini. Oh ya, kalian bisa langsung entah klik di sini, bisa juga edit di sini, juga edit di sini akan sama aja masuk ke sini. Nah, ataupun edit inline langsung ubah di sini tanpa pindah tab. Kita coba sini. Terus misalnya di sini kita masukkan kita mau ganti nama tadi sebelumnya, ntar table apa, MS user sintaksnya, terus change alt value, alt column name-nya apa, misalnya berarti sex, terus new column name-nya apa, misalnya gender, tipe datanya tetap char 1 misalnya. Coba jalankan. Aku berhasil. Ganti ya ID, name, gender, dan email. Oke, ini table-table yang ada. Terus untuk rename sudah. Lanjut lagi ke kita pengen insert ke table ini. Table ini coba yang lain. Salah. Coba ya, misalnya insert into apa? Into MS user berarti. Misalnya values, value-nya apa? Misalnya ID-nya 1. Name-nya Jason. Oh iya, ini pakai petik 1 ya. Bukan petik 2. Terus gendernya M. Terus emailnya jason@pinus.ac.id.
Kita coba jalankan, bakal masuk. Oke, satu row insert berhasil. Kita klik browse saja di sini, browse. Nah, kelihatan datanya di sini. 1 JSON M email ini. Kita coba lagi, insert lagi misalnya. Tadi kan kalau insert into MS user values apa. Nah, kita mau untuk sintaks ini bisa sebenarnya, cuman tidak disarankan. Mending kita pakai di sini namanya, kita define satu-satu. Juga namanya kolom name-nya. Misal ID, name, gender, email. Di sini untuk memastikan apa urutan di sini harus sama dengan di sini gitu. Kalau misal tidak pakai ini, harus diasumsikan berarti urutannya sesuai dengan urutan kolomnya. Berarti ID, name, gender, email. Kalau misalnya pakai ini, kalian bisa acak-acak, tapi urutan di sininya harus sesuai dengan di ini. Sebagai contoh di sini saya ganti email, gender. Misalnya 2, name-nya misalnya Jonathan, terus emailnya jonathan@binus.ac.id, terus gendernya misalnya male. Ini urutannya berbeda dengan urutan kolomnya, cuman pas di insert sesuai. Berarti email dulu baru gender, Kita coba jalanin ya. Kita go, berhasil ke insert. Kita coba cek browse Jonathan, nah sama gitu. Kalau misalnya kalian tidak define kolomnya, ntar urutannya dianggap seperti ini. Dan kalau misalnya urutannya berbeda ataupun ada ketinggalan, tidak bisa ke insert. Bisa seperti itu. Nah, pertanyaan lagi, tadi kan insertnya satu-satu, bisa nggak sih langsung insert banyak? Bisa aja. Ada beberapa cara insert into, misalnya insert into MS user. Kita define aja ya di sini. Lebih baik name, gender, email. Valuesnya bisa 3-nya siapa? Misalnya di sini Stepan misalnya di sini gendernya email juga. Terus han@binus.ac.id. Ada beberapa cara kalau kalian mau insert seperti ini langsung. 2 gini bisa, cuman harus dibatasi dengan separator namanya titik koma. Titik koma di sini. Separatornya. Misalnya 4. Niko misalnya. Niko. Coba insert di sini bisa. Kita coba go. Nah, masuk. One row insert. Jadi dia melakukan ada 2 komen dianggapnya. Ada 2 perintah di sini. Insert 1 sampai batas titik koma. Yang tadi insert kedua sampai batas titik koma gitu. Kalau kita cek di browse, nah masuk ya. Jason, Jonathan, Stepan, Niko. Kita coba lagi misalnya. Kita mau insert tapi nggak mau pakai gitu. Nggak mau kayak gini. Nggak mau pakai dua perintah lah anggapnya. Kita mau pakai satu saja. Bisa juga. Ada yang namanya, ini saya turunin aja biar jelas. Bisa kalian koma di sini langsung masukin. Jadi 4, terus di sini 5 misalnya. Misal 5 di sini Lydia misalnya. Lydia female. Terus ke 6-nya misalnya Hans male. Ini bisa juga. Jadi kalian nggak perlu 2 kali komen insert gini, 1 kali saja. Tapi di sini dikasih koma. Jadi values apa yang mau diinsert pertama, terus apa lagi. Coba jalankan. Go. Nah, 2 row insert tapi hanya 1 komen yang baca gitu. Kalau tadi kan ada 2 blok gini, 1 ini sama 1 sini, 1 row insert. Nah ya, itu 2 komen dijalankan. Kalau ini 1 komen dijalankan tapi 2 row yang ke insert. Lebih seperti itu. Kita cek di sini.
Masuk ya, Jason, Jonathan, Stefan, Nico, Lydia, Hans. Oke, terus balik lagi, insert, sudah. Kita coba update sesuatu, misalnya update terus dan delete. Oke, kita mau update, ceritanya mau update email si Jonathan, misalnya Jonathan jadi Jonathan 01 atau Jonathan 02, misalnya Jonathan 02. Kita mau update di sini, kita pakai query yang namanya update dari mana? Dari table MS user. Apa yang mau diupdate sih? Si emailnya berarti kan, email sama dengan Jonathan 02 ini tadi juga ICID. Nah, kalau saya jalankan ini semuanya akan ke update user dari table MS user. Set email berarti email akan di set, jadi Jonathan 02 ini akan ke update semua. Nah, bagaimana kita biar tidak ke update semua? Ada yang namanya where update user set email nih, siapa sih yang mau di-update, conditionnya apa sih? Oh, berarti misalnya kita sebut aja ID sama dengan 2. Berarti update user di mana ID-nya 2, apa yang mau di-update? Email jadi apa? Jonathan 02 gitu. Coba jalankan. Oke, berhasil ya. Efek. Kita cek. Nah, Jonathan 2. Jadi nggak semuanya ke update gitu. Oke, terus bisa nggak sih kita langsung update 2, misalnya nama sama email? Kita coba saja ya. Misalnya kita mau coba nama Stefan jadi Stefan pakai E, A jadi pakai E. Ini juga kita ganti. Update misalnya dari MS user sama set apa? Set si name. Misalnya name sama dengan jadi Stefan. Terus selain name apalagi kita mau update set misalnya, berarti email sama dengan Stefan @binus.c.id. Jangan lupa where-nya. Kalau nggak ada where, ke update semua. Where Stefan ID, misalnya kita ID sama dengan 3. Berarti ntar ekspektasinya A ini Stefan jadi Stefan, ini juga sama email juga A jadi E. Dan hanya ID 3 saja kalau misalnya nggak pakai ID. Kalau kita lepas ini, semua data yang di table ini ke update. Namanya jadi Stefan semua, emailnya jadi Stefan semua. Ya, jadi ke update semua. Jadi kita harus kayak where, apa sih condition apa sih yang mau kita update gitu. Jadi conditionnya ID sama dengan coba jalankan. Berhasil ya, satu row. Kita cek di sini browse. Nah, bener ya. Tadi sebelumnya A jadi E, Stefan gitu. Terus untuk update sudah. Kita coba yang namanya delete. Delete apa sih yang kita mau? Sebut saja kita mau delete yang terakhir, misalnya Hans. Kita mau delete Hans dari data. Bagaimana caranya? Kita akan menggunakan sintaks yang namanya delete. Jadi delete from apa? Berarti from MS user. Si tipe MS user. Apa yang mau delete? Where? Siapa sih yang mau kita delete tadi? Hans ya. Hans misalnya pakai ID 6. Ini sama dengan 6. Coba jalankan. Go. Nah, di sini muncul message gitu. Do you really want to execute? Yes. Oke. Hasil terus one row delete. Coba lihat, cek di browse lagi. Nah, sudah Hansnya udah ke delete ya di sini ya. Berarti Hansnya sudah ke delete, berarti berhasil. Sekarang kita mau coba misalnya select
Nah, select ini sebenarnya untuk menampilkan data. Kalau misalnya kalian lihat di sini, sebenarnya udah ketampil karena ini sebenarnya jalanin satu query di sini. Select bintang from MS user. Ini jalanin ini nih. Select bintang from MS user. Bintang ini maksudnya apa? Bintang di sini. Bintang sini maksudnya select semuanya, semua kolom yang ada, berarti ID, name, gender, email gitu. Kalau misalnya saya mau contoh di sini, misalnya saya tambahin dulu satu data biar makin banyak. Misalnya tambah satu female, insert into MS user, misalnya ID, name, gender. Di sini kalau untuk insert saya selalu menyarankan untuk pakai nama kolomnya, karena bisa aja pertama kalian miss pas masukin di sininya, ataupun ada penambahan kolom tapi di sini belum ditambahkan. Kalau misalnya nanti kalian melakukan code sesuatu, ada code kalian mau insert pakai query ini jadi nggak error. Tapi kalau misalnya kalian nggak pakai ini, terus kalian hanya misalnya ada insert 4, ada cuman sampai 4 doang, 1 misalnya, itu 2, 3, 4, misalnya sampai 4 parameter doang di sini, padahal MS user ada 5, ada kemungkinan code kalian dan saat hasil execute query ini akan error gitu. Jadi mending saya sarankan pakai kolom name-nya gitu. ID, name, gender, email. Gendernya misalnya di sini kita pakai Lydia juga, tapi pakai I, Lydia juga. Lydia. Nah, tadi kan sebelumnya kan ada ID 6 yang punya Hans, tapi karena kita udah hapus di sini. Karena kita udah hapus ini, namanya udah nggak ada, jadi nggak masalah kita ini. Tapi kalau misalnya kita insert 5 di sini, dan 5 ini udah ada, kita coba jalanin ya. Nah, di sini muncul error, duplicate entry, gitu, for primary ID name. Nah, jadi 5 ini nggak boleh, jadi primary kita dia harus unik sebenarnya. Ganti misalnya 6 seharusnya bisa karena ID 6 sebelumnya udah hapus, jadi di datanya udah nggak ada ID 6. Coba jalankan. Oke, berhasil ya, satu row. Kita coba cek, masuk Lydia sama Lydia. Oke, dua-duanya female. Oke, yang pakai I, ada yang pakai I. Oke, sekarang kita mau select. Kalau di sini kan selectnya select bintang, select all. Misalnya kita hanya mau mengeluarkan name dan email saja misalnya. Name dan email saja. Bagaimana kita mengeluarkannya? Berarti select name dan email. Kolomnya kita masukkan kolom di sini. Kalau bintang dia keluar semuanya. Kalau misalnya masukin kolom, kalian mau sesuai kolomnya gitu. Bisa juga kita putar balik, email, name, email dulu baru name kita tampilkan. Kita coba jalankan. Nah, email dulu baru name, bener ya, dia kurang lebih seperti itu. Terus misalnya kita mau mengeluarkan select kita mau mengeluarkan yang female saja misalnya, female saja atau yang male saja. Bagaimana caranya? Berarti kan tadi kan ada kolom ID, name, gender sama email. Berarti kita tambahkan di sini where gender. Kan misalnya apa? Female, kita mau keluar female, go. Nah, bener ya, keluar 2. Kalau misalnya yang male, 2 user ini. Kalau misalnya male, jalankan. Bener ya, saya keluar yang 4. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk select. Terus ada lagi di select, ada yang namanya kita bisa melakukan order. Misalnya kita mau keluarin semua, nggak peduli male atau female, tapi mau order berdasarkan dari namanya. Misalnya ascending dari A sampai Z. Tuh, kurang lebih berarti coba keluarkan. Ada perintah namanya order by apa kita mau rutin misalnya name aja, name ascending.
Nah, keluar ya. Berarti Jason, Jonathan, Lydia pakai I, Lydia pakai Y, terus Nico, dan terakhir Stephen. Nah, karena dia berdasarkan alfabet. Kalau misalnya ada A, ntar dulu A, B, C, B. Tapi kalau misalnya kita mau urutin, karena kita mau urutin kebalik, misalnya dari S, berarti dari Stephen dulu, terus Nico, Lydia, Jonathan, Jason. Kalau mau balik gimana? Balik, tambahkan di sini DSC. Descending. Sebenarnya kalau yang urutan tadi bisa juga pakai ascending. Cuman kalau ascending kalian lepas aja, nggak masalah. Itu by default dia pertama ascending. Kalau descending kalian harus tambahkan descending. Descending coba jalankan. Nah, teriak balik ya. Stephen, Edu, Nico, ya, balik. Nah, lebih seperti itu order. Untuk order. Lanjut. Habis select di sini. Oh ya, untuk where-nya bisa nggak hanya satu ya, bisa aja dua. Misalnya where gender dan misalnya where apa ID misalnya. Tuh. Terus di select ini tadi ada namanya order by gitu-gitu. Nah, sebenarnya di select ini juga bisa namanya kita menggunakan agregat. Kita menggunakan agregat. Cuman di sini tidak saya contohkan, bisa kalian cari-cari sendiri. Agregat itu apa sih? Misalnya contohnya kayak sum, count misalnya gitu. Sebagai contoh kita mau mengeluarkan yang male. Kita mau mengeluarkan yang male saja, mau hitung yang male berapa orang, yang female berapa orang gitu. Itu coba contohkan di satu di agregat. Kita berarti kan kita mau outputnya adalah gendernya dan jumlah dari gender itu berapa orang gitu. Dari sini misalnya itu gender terus yang kita count misalnya di sini by ID dari yang lupa from ya, from MS user berarti. Nah, kalau kalian hanya begini saja, ini error. Kita coba jalankan. Ini error. Ini error dengan data yang tidak sesuai mail ini. Seharusnya kalian bisa group by gender. Nah, kita akan menggunakan sintaks yang namanya delete. Jadi delete from apa? Berarti from MS user. Si tipe MS user. Apa yang mau delete? Where? Siapa sih yang mau kita delete tadi? Hans ya. Hans misalnya pakai ID 6. Ini sama dengan 6. Coba jalankan. Go. Nah, di sini muncul message gitu. Do you really want to execute? Yes. Oke. Okay. Hasil terus one row delete. Coba lihat, cek di browse lagi. Nah, sudah Hansnya udah ke delete ya di sini ya. Berarti Hansnya sudah ke delete, berarti berhasil. Sekarang kita mau coba misalnya select. Nah, select ini sebenarnya untuk menampilkan data. Kalau misalnya kalian lihat di sini, sebenarnya udah ketampil karena ini sebenarnya dijalanin satu query di sini. Select bintang from MS user. Ini jalanin ini. Select bintang from MS user. Bintang ini maksudnya apa? Bintang di sini. Bintang sini maksudnya select semuanya, semua kolom yang ada. Berarti ID, name, gender, email gitu. Kalau misalnya saya mau contoh di sini, misalnya saya tambahin dulu satu data biar makin banyak. Misalnya tambah satu female, insert into MS user, misalnya ID, name, gender. Di sini kalau untuk insert saya selalu menyarankan untuk pakai nama kolomnya, karena bisa aja pertama kalian miss pas masukin di sininya, ataupun ada penambahan kolom tapi di sini belum ditambahkan. Kalau misalnya nanti kalian melakukan code sesuatu, ada code kalian mau insert pakai query ini jadi nggak error. Tapi kalau misalnya kalian nggak pakai ini,
Terus kalian hanya misalnya ada insert 4, ada cuman sampai 4 doang, 1 misalnya, 1, 2, 3, 4, misalnya sampai 4 parameter doang di sini, padahal MS user ada 5, ada kemungkinan code kalian dan saat hasil execute query ini akan error gitu. Jadi mending saya sarankan pakai kolom name-nya gitu. ID, name, gender, email. Gendernya misalnya di sini kita pakai Lydia juga, tapi pakai I, Lydia juga, Lydia. Nah, tadi kan sebelumnya kan ada ID 6 yang punya Hans, ID 6 punya Hans, tapi karena kita udah hapus di sini, karena kita udah hapus ini namanya udah nggak ada, jadi nggak masalah kita ini. Tapi kalau misalnya kita insert 5 di sini dan 5 ini udah ada, kita coba jalanin ya, jalanin. Nah, di sini muncul error duplicate entry gitu for primary ID name. Nah, jadi 5 ini nggak boleh, jadi primary kita dia harus unik sebenarnya. Ganti misalnya 6 seharusnya bisa karena ID 6 sebelumnya udah hapus, jadi di datanya udah nggak ada ID 6. Coba jalankan. Oke, berhasil ya, satu row. Kita coba cek, masuk Lydia sama Lydia. Oke, dua-duanya female. Oke, yang pakai Y, ada yang pakai I. Oke, sekarang kita mau select. Kalau di sini kan selectnya select bintang, select all. Misalnya kita hanya mau mengeluarkan name dan email saja misalnya. Name dan email saja. Bagaimana kita mengeluarkannya? Berarti select name dan email. Kolomnya kita masukkan kolom di sini. Kalau bintang dia keluar semuanya. Kalau misalnya masukin kolom, kalian mau sesuai kolomnya gitu. Bisa juga kita putar balik, email, name, email dulu baru name kita tampilkan. Kita coba jalankan. Nah, email dulu baru name, bener ya, dia kurang lebih seperti itu. Terus misalnya kita mau mengeluarkan select, misalnya select kita mau mengeluarkan yang female saja misalnya, yang female saja atau yang male saja. Bagaimana caranya? Berarti kan tadi kan ada kolom ID, name, gender sama email. Berarti kita tambahkan di sini where gender. Kan misalnya apa? Female, kita mau keluar female, go. Nah, bener ya, keluar 2. Kalau misalnya yang male 2 user ini. Kalau misalnya male, jalankan. Bener ya, saya keluar yang 4. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk select. Terus ada lagi di select, ada yang namanya kita bisa melakukan order. Misalnya kita mau keluarin semua, nggak peduli male atau female, tapi mau order berdasarkan dari namanya. Misalnya ascending dari A sampai Z. Tuh, kurang lebih berarti coba keluarkan. Ada perintah namanya order by apa kita mau rutin misalkan misalnya name aja, name ascending. Nah, keluar ya, berarti Jason, Jonathan, Lydia pakai I, Lydia pakai Y, terus Nico, dan terakhir Stephen. Karena dia berdasarkan alfabet. Kalau misalnya ada A, ntar dulu A, B, C, gitu. Tapi kalau misalnya kita mau rutin, karena kita mau rutin kebalik, misalnya dari S, berarti dari Stephen dulu, terus Nico, Lydia, Jonathan, Jason. Kalau mau balik gimana? Balik, tambahkan di sini DSC. Descending. Sebenarnya kalau yang urutan tadi bisa juga pakai ascending. Cuman kalau ascending kalian lepas aja, nggak masalah. Itu by default dia pertama ascending. Kalau descending kalian harus tambahkan descending. Descending coba jalankan. Nah, benar balik ya. Stephen, Edu, Nico, ya, balik. Nah, lebih seperti itu order. Untuk order. Lanjut. Habis select di sini. Oh ya, untuk where-nya bisa nggak hanya satu ya, bisa aja 2. Misalnya where gender dan misalnya where apa ID misalnya. Tuh.
Terus di select ini tadi ada namanya order by gitu-gitu. Nah, sebenarnya di select ini juga bisa namanya kita menggunakan agregat. Cuman di sini tidak saya contohkan, bisa kalian cari-cari sendiri. Agregat itu apa sih? Misalnya contohnya kayak sum, count misalnya gitu. Sebagai contoh kita mau mengeluarkan yang male. Saja, mau hitung yang male berapa orang, yang female berapa orang gitu. Itu coba contohkan di satu di agregat. Oke, berarti kita select gender, count ID misalnya, atau count gender juga nggak masalah, from MS user. Nah, kalau kalian hanya jalankan ini, hasilnya bisa saja error, bisa juga tidak sesuai, tergantung DBMS ataupun skill yang kalian gunakan. Kita coba ya, kalau misalnya di MySQL ini bagaimana. Berarti ekspektasinya yaitu male-nya ada 4, female-nya ada 2. Coba jalankan di sini. Nah, di sini kurang sesuai ya, male, female. Tapi kalau misalnya kalian untuk menjalankan di SQL tempat lain, ada kemungkinan ini error. Itu. Kalian harus tambahkan di sini namanya group by. Group by berarti si gender. Coba jalankan lagi. Nah, di sini baru sesuai. Female ada 2, male ada 4 gitu. Kenapa harus di group by sih? Jadi maksudnya kayak gini, dia count ID-nya di group by atau count gender juga nggak masalah di sini. Di group by berdasarkan apa? Berdasarkan male. Oh, dia pengen jumlahin berdasarkan gender ya. Gendernya ini male. Oh, dia male bukan male. Kalau male berarti masih satu kelompok, ditambahin. Di count, dihitung terus gitu. Kalau bisa kita count group by. Nah, di sini kita mau coba bagaimana kita misalnya mengeluarkan bagaimana keluarin yang count-nya itu lebih besar dari 3 misalnya. Kalau misalnya lebih besar dari 3 berarti yang keluar hanya male. Bagaimana caranya? Kita coba beberapa cara ya. Misalnya coba dulu yang pakai namanya where. Bisa nggak sih kalau where? Where-nya berarti apa coba? Where sih count ID. Count ID lebih besar dari 3. Kita coba apakah ini bisa atau tidak ya. Kita jalankan. Nah, di error di sini. Invalid use group by function gitu. Jadi kalau di where itu nggak boleh ada yang namanya aggregate count. Misalnya where count apa gitu nggak bisa. Nah, kayak gini nggak boleh. Count apa gitu. Nah, bagaimana caranya kita melakukan where tapi ingin melakukan agregat? Gimana caranya? Kita menggunakan yang namanya having. Having apa sih? Misalnya having si count ID. Count ID lebih besar dari 3 misalnya. Nah, keluar ya. Berarti yang lebih besar dari 3 hanya yang male saja, benar. Kalau misalnya coba kita ganti edit yang kurang dari 3. Yang kurang dari 3 bukan 2. Yang keluar dari 2 nggak ada. Nah, kurang dari 3, 2 benar. Nah, di sini tapi masih kolomnya masih terlihat di sini agregatnya count ID sintaksnya. Nah, kita pengen ganti ya, misalnya jadi namanya di sini jadi total misalnya. Caranya bagaimana? Kalian bisa pakai aja namanya S di sini, S total. Misalnya kayak gitu. Dijalankan. Nah, ganti nggak namanya count ID lagi, tapi namanya total di sini. Gitu. Dijalankan. Nah, benar ya. Berarti kalian di select ini sudah nambah ilmu lagi. Tadi kalau select biasa, terus ini pakai agregat. Kalian bisa cari sendiri juga agregat selain count apa aja. Ada sum, average, dan lain-lainnya. Nah, terus ada juga namanya group by. Kalau belum pernah dengar, ada juga namanya tadi having untuk melakukan where tapi menggunakan agregat, kurang lebih seperti itu. Jadi udah cukup banyak keyword yang bisa kalian dapatkan saat ini. Select, terus oke. Ini kita ingin melakukan truncate. Truncate di sini maksudnya apa? Truncate di sini kita akan melakukan clear data table tersebut. Gitu. Sebenarnya mirip kayak di lab
delete saja, cuman kita akan coba pakai truncate. Delete lebih cocok untuk melakukan menghapus data tapi tidak keseluruhan, hanya menggambarkan untuk kondisi tertentu. Tapi di sini kalau truncate menghapus seluruh isi datanya. Truncate table. Nama tabelnya apa sih? MS user. Truncate table MS user. Berarti setelah kita jalankan ini, ekspektasinya data di table. Di browse ini, oke. Data di sini akan kehapus semua. Coba ya jalankan ya. Truncate table MS user. Go. Do you really want? Yes. Oke. Udah sukses. Coba lihat ya di browse. Nah, hilang datanya semua. Kehapus. Lebih seperti itu kalau truncate. Oke, truncate sudah. Drop. Drop ini ingin menghapus, tapi bukan menghapus datanya, tapi ingin menghapus satu objek, misalnya table dan database. Table dan database. Di sini masih ada table ya, table MS user masih ada. Kita coba hapus dengan cara drop table MS user. Kita jalankan. Do you really want? Oke. Sukses. Coba lihat di sini. Nah, no table ini masih ada karena belum ter-refresh page-nya. Kita coba refresh saja. Nah, kosong ya di sini. No table found. Nah, udah nggak ada table lagi di sini. Berarti drop table berhasil, sukses. Sekarang kita jalankan lagi. Drop database. Berarti ekspektasinya database ini DSCDB akan hilang. Drop database CDB. Go. Nah, di sini berhasil sukses juga drop database. Kita coba lihat di sini udah nggak ada database-nya. Begitu. Di sini masih ada karena belum ter-refresh page-nya. Coba refresh. Nah, udah nggak ada ya. Di pinggir pun, di menu pinggir sini juga nggak ada opsinya buat yang data DSCDB. Oke, berarti ini sudah semua ya. Yang create database, create table, alter table, nambahin kolom baru, terus change, rename, sudah. Insert, masukkan, update, delete, terus select juga. Di select tadi juga ada tambahan seperti aggregate, count tadi, dan group by, dan terakhir tadi having. Terus ada truncate, meng-clear satu table, terus drop objeknya ada table dan database. Ini sudah semua. Terus nah di sini mungkin tadi saya skip bentar. Di sini mungkin saya jelaskan. Di sini mungkin saya lebih banyak menjelaskan mengenai join, yang inner join dengan left join. Karena kalau misalnya right join tinggal kebalikannya dari left join. Kalau full misalnya berarti ambil semuanya. Oke, jadi apa sih gunanya join ini? Kalau misalnya tadi sebelumnya kita sudah melakukan select, mengambil data dari satu table, tadi contohnya MS user, select bintang from MS user. Tanyaannya bagaimana kita ingin mengambil data dari dua ataupun lebih table lainnya. Kalau di awal saya sudah jelaskan mungkin di sini kalau misalnya relational database, satu table itu memiliki hubungan ke satu ataupun beberapa table lainnya. Sebagai contoh di sini ada table department. Table department memiliki departemen number dan departemen name. Terus ada departemen manager di sini ini. Nah, kalau misalnya bagaimana saya mau mengeluarkan departemen ini mempunyai manajer siapa sih gitu. Manajer siapa? Dan saya mau mengeluarkan juga misalnya first name last name dari manajer itu. Bagaimana caranya? Nah, dari departemen ini saya hubungkan dulu ke departemen manajer melalui key-nya nih. Remind lagi ya. Di sini primary key, di sini foreign key. Berarti penghubungnya departemen number ini. Setelah terhubung, dapatlah. Berarti departemen number ini memiliki employee ini dari tanggal berapa sekian-sekian gitu. Departemen A punya employee number 123 dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, misalnya seperti itu. Nah, tapi di sini belum cukup.
Kalau employee number saja, kita nggak tahu namanya siapa, apa first name last name-nya lah misalnya, kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana kita mengeluarkan first name last name dari si employee ini. Nah, berarti menghubungkan si employee number ini dengan table employee. Nah, hubungin di sini berdasarkan employee number. Primary key ini foreign key-nya. Dari sini baru dapat deh first name, last name-nya. Gitu. Kalau dari sini kan dapat employee name-nya misalnya departemen apa, punya employee apa gitu. Jadi 3 table ini yang akan kita gunakan untuk mendapatkan departemen ini punya employee siapa sih, first name-nya apa, last name-nya apa gitu. Oke, nah menghubungkan table ini dengan ini dan ini dengan ini, departemen dengan departemen manager dengan employee menggunakan join, SQL join. Nah, join tadi ada banyak tadi kan, ada yang inner join ataupun join dan left join. Di sini akan saya langsung contohkan saja. Nah, di sini saya sudah menyiapkan DB-nya, employee namanya, dan ada tiga table departments, ada 5 departemen, 1, 2, 3, 4, 5, di 1, 2, 3, 4, 5 sampai dan departemen manager ada D1, 2, dan 3 saja. Satu ini ada 2 dari tanggal sekian sampai sekian. Nah, berarti departemen manager 4 sampai 5 belum ada anggapnya. 4 sampai 5 belum ada. Dan employee ini ID-nya, berarti ID dari 4 orang ini. 1 2 2 3 9 8 5 8 3. 2 2 3 9 8 5 8 3. Kurang lebih namanya ini. Gitu. Nah, tadi kita kan mengeluarkan departemen ini punya manajer siapa, begitu ya. Kita coba dulu menggunakan yang namanya join. Kita menggunakan nama join, kita coba editin line di sini. Select bintang from department misalnya. Department, coba jalankan dulu. Oh, departemen seperti ini ya. Departemen number, departemen name. Nah, di sini saya kasih inisiasi D aja. D. Terus kita mau menghubungkan ke table departemen manager. Ini saya kecilkan dulu. Saya kasih inisiasi misalnya DM di sini. Nah, kalau joinnya berdasarkan apa? Tadi kan berdasarkan departemen ke departemen manager berdasarkan si departemen numbernya, departemen numbernya nanti on d dot departemen number dm dot departemen number. Nah, select di sini. Coba kita selectnya seluruh dulu saat ini. Seluruhnya. Oke. Nah, keluar semua nih departemen number ini, marketing name ini, employee number ini. Departemen number lagi karena di table departemen manager ada lagi departemen number, makanya keluar lagi. Jadi ini table dari departemen manager. Nah, kalau saat ini udah terhubung nih dua table ini, berarti kita selectnya tinggal kita sesuaikan saja. Di sini kita select misalnya d dot departemen number, d dot departemen name, departemen manager dot employee numbernya, departemen manager from date-nya sama to date-nya. Nah, dari akhirnya seperti ini. Berarti dari departemen manager dihubungkan ke departemen manager. Departemen ke departemen manager berdasarkan departemen number, join. Coba jalankan. Nah, muncul di sini sesuai yang diselect. Dan pertanyaannya di sini hanya keluar departemen number 1 2 3. Kenapa 1 2 3 saja? Padahal di departemen ini saya save dulu. Di table department ada 5 data, 1 sampai 5. Marketing ini sampai 5 sampai development. Tapi
Pasti join hanya muncul 1 sampai 3. 1 1 2 3. 1 1 2 3. Kenapa? Karena misalnya di table manager ini, di table manager hanya ada departemen 1, 2 dan 3. 4 dan 5 belum pernah ada di table departemen manager. Gitu. Jadi kita balik lagi ke slide. Nah, kalau join, kita balik lagi ke konsep join ya. Nah, berarti di join ini, join atau inner join, dia hanya mengambil yang ada di keduanya. Kalau misalnya di manajernya ada, di departemennya ada, tapi di manajernya tidak ada, dia ambil yang ada saja, begitu. Nah, kita coba sekarang yang left join. Kalau berdasarkan teori, seharusnya dia mengambil departemennya seluruhnya keluar. Departemen dan irisannya seluruhnya keluar. Kita coba ya. Kita coba di sini, edit inline. Join di sini kita ganti dengan keyword left join. Left join sama departemen number saja. Ya. Jalankan. Nah, berarti teori tadi terbukti benar ya. Dia keluar semua, walaupun di table manager tidak ada. Jadi kalaupun tidak ada di sini jadi 0. 0 0 0 0. 1 1 2 3 4 5 gitu. Ada semua. Ini kalau misalnya sedikit kebalik di sini 45, kalian bisa tinggal order by. Tadi kalian bisa coba melakukan order by berdasarkan departemen number misalnya gitu. Oke, sampai sini berarti left join sudah. Sekarang kita mau coba menghubungkan ke table, menghubungkan dari manager, karena manager tadi baru dapat karena yang manager itu belum ada name, first name, last name-nya. Sekarang kita mau mengeluarkan yang nih, first name, last name-nya. Otomatis kita harus menghubungkan departemen manager ke employee. Menghubungkan by apa? Di sini key-nya employee number, di sini foreign key-nya berarti employee number. Berarti menghubungkan by employee number. Kurang lebih seperti itu. Di sini saya editin lagi. Oke. Di sini saya left join si employee, berarti employee. Saya sebutnya saja on. Berarti di departemen manager, karena departemen manager yang punya foreign key ke employee. Berarti dot employee number, dot employee number. Kita tadi mau mengeluarkan first name, last name. First name, last name saya taruh di sini ya. Di setelah employee numbernya. Misalnya m dot first name, m dot last name. Saya coba jalankan. First name fieldnya apa ya tadi ya? Bentar. First name, last name, benar. Employees dot department manager. Oh sorry, bukan M tapi dot first name, dot last name. Nah di sini ya. Tadi salah dikit, ini bukan M tapi jadi karena inisialisasi di sini itu bukan M. Oke, kita coba jalankan. Jadi seharusnya ada penambahan di ini, first name, last name. Nah, keluar ya. Department number, name, employee number, first name, last name, from date-nya. Di sini 0 karena emang di departemen manajernya belum ada. Departemen manajer belum ada, otomatis nggak ada first name, last name juga begitu. Dan ini harus di left join juga karena kalau kita join ujung-ujungnya tidak ada, karena kan di departemen manajer
kita sini jalankan, hanya muncul yang ada saja begitu. Kurang lebih seperti itu teori left join dan join, perbedaan join dan left join begitu. Di sini saya left join, misalnya order by, misalnya departemen number gitu ya, jalankan. Nah, udah urut 1, 1, 2. Mungkin di sini urutkan berdasarkan tanggal. Oh, udah urut juga. Oke. Tapi seperti itu teori left join. Kalau right join kebalikan dari left join. Kalau full ngambil semuanya kurang lebih. Untuk query-query seperti ini kalian harus perhatikan juga. Kalau misalnya nanti kalian diimplementasikan ke dalam suatu project, harus melihat apakah query yang kalian buat ini memiliki runtime yang lama atau tidak. Kalau misalnya lama, itu akan mempengaruhi performance dari aplikasi kalian. Jadi harus diperhatikan apakah query yang kalian buat ini memiliki runtime yang sudah sesuai, cukup cepat seperti itu. Untuk join sama left join sebenarnya secara teori lebih cepat join, karena join hanya mengambil yang sama. Kalau left join ambil seluruhnya gitu. Jadi kalau misalnya bisa join, jangan di left join. Lebih seperti itu sih, karena akan mempengaruhi runtime-nya. Oke, berarti yang ini sudah ya, untuk mengeluarkan departemen, terus departemen name-nya, employee siapa dengan first name last name. Oke, berarti sudah bisa menghubungkan 3 ini. Sudah cukup sepertinya. Kalian bisa coba belajar menghubungkan mungkin departemen ke departemen employee dan employee. Bisa seperti itu. Kalian bisa coba-coba sendiri. Linknya sudah saya cantumkan di sini. Di sini kalau kalian lihat ada tutorial cara instalasinya. Kalian bisa ikutin juga. Oke. Sudah semua ini sudah dijelaskan tadi. Ini sudah tadi PHP admin dan oke, pertemuan pada sesi ini sudah selesai. Saya review sedikit lagi dari awal. Berarti database itu apa? Database merupakan suatu kumpulan data ataupun kumpulan data yang disimpan di dalam sistem komputer. Terus tipe-tipenya ada apa aja? Relational dan non-relational. Non-relational itu ada seperti NoSQL, graph dan lainnya. Terus key, primary key, foreign key, circuit key. Nah itu. Ini tadi ya sudah dicontohkan key-nya. Yang ini foreign key yang merah ini. Cukup. Terus structure query language seperti yang kita ada fokus tadi ke 3 ini. Create, alter, semua ini sudah kita coba. Sintaksnya yang ini kalian bisa coba belajar sendiri, kalian bisa kembangkan sendiri. Mungkin ada sintaks-sintaks lain seperti misalnya tadi having group by baru sekian, aggregate baru sedikit. Terus mungkin kalian ntar ada ya lagi yang namanya mungkin ada namanya function lain seperti coalesce. Terus ada yang namanya juga mungkin seperti ada over, partition, ataupun list agregat dan lainnya. Kalian bisa coba belajar sendiri, kalian kembangkan sendiri. Tapi secara dasar, jika kalian sudah mengerti ini semua dan query-query dasar ini, kalian sudah cukup untuk mengembangkan satu aplikasi sederhana, kurang lebih seperti itu. Dan teori join-nya juga harus kalian pahami juga, apa itu join, left join, right join, kurang lebih seperti itu. Terus dan bagaimana menggunakan PHP-MyAdmin tadi ya, PHP-MyAdmin dari awal, membuka aplikasi examnya, terus menyalakannya yang Apache dan MySQL, terus menjalankan localhost /php-myadmin, terus menjalankan query-query di situ sudah kita coba semua. Sekian materi pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf, dan tetap semangat untuk belajar. Terima kasih.